Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Sudut Pandang, suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Pada sore hari ini tentunya saya Rani Novi Anggraini selaku host pada podcast kali ini. Nah sober, di sore hari ini tuh ada yang berbeda nih. Kenapa? Karena sore hari ini kita ada di alam ya. Kita lagi ada di alam, kita lagi ada di wisata Taman Wailalaan. Ini salah satu wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dan pada sore hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial nih. Kenapa? Karena pada sore hari ini kita sudah dibawain jamu. Oke, untuk sober pasti penasaran nih kenapa sih bintang tamu kita sore hari ini bawa jamu dan apa sih hubungannya sama BNN gitu ya. Oke, jangan berlama-lama, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Silahkan Ibu perkenalkan. Selamat sore Mbak Rani. Iya. Nggak kenal nggak, makanya nggak sayang Iya, ya. betul. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Wiwi Widorini SGZ. Saya dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus sebagai pengelola layanan kesehatan di seksi Kesga dan Gizi. Nah, kok kenapa ya kok saya bawa jamu? Iya, betul. Ini pasti jadi pertanyaan sober betul ini. Sekali. Saya ingin mengenalkan terutama untuk generasi muda, biar mereka itu juga mengenal loh, minuman-minuman sehat. Karena saya merasa banyak minuman-minuman sekarang yang saya anggap untuk nilai kesehatannya dia memicu banyak penyakit. Makanya saya sebagai insan kesehatan akan mengenalkan terutama untuk generasi kita yang akan datang tetap melestarikan minuman-minuman berkhasiat dan berdampak untuk kesehatan kita yang luar biasa. Iya, betul. Dari produk ini, kenapa sih dari semua produk, banyak produk kesehatan lainnya ya Ibu, kenapa pilihnya jamu? Ini apa memang sudah garis turun-temurun? Kan terkadang ada orang yang turun-temurun nih karena bisa bikin jamu, atau memang keterampilan sendiri aja? Oh ya, ini flashback ke belakang nih ya. Zaman saya kecil gitu, belum ada yang namanya minuman yang bermacam-macam, beraneka ragam warna. Yang tenar itu dari zaman dahulu itu cuman mbok jamu saja. Oh iya. Dan di situ yang ngerubutin cuma anak-anak kecil. Nah, dari efek minum jamu itu mereka itu gampang dia itu lebih sehat, tidak mudah terkena sakit gitu loh. Beda perasaan saya nih beda dengan anak-anak zaman sekarang yang imunitasnya itu lebih rendah gitu ya. Makanya saya punya pemikiran bahwa dari dulu itu anak-anak aktivitasnya tinggi, terus mereka mengenal jamu, jadi dia juga lebih imunitasnya juga lebih tinggi juga begitu loh. Makanya saya akan mengenalkan ini, terutama banyak remaja yang mengkonsumsi, tidak menutup kemungkinan ya sekarang itu banyak mengkonsumsi sesuatu hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, betul. Jadi mengenalkan apa sih jamu, saya menyebut produk ya Mbak ya, kunyit asam, terutama untuk remaja putri ya. Kalau dulu itu kalau kita udah datang bulan mesti terutama dulu itu ibu saya itu langsung membuatkan kunyit, langsung diparut, kemudian darah yang kita keluarkan juga tidak akan arus. Terus perut kita yang biasanya kalau datang bulan itu kan sakit ya, nyeri yang berlebih gitu. Betul sekali. Itu memang awalnya nyeri, tapi berangsur-angsur setelah minum jamu itu dia berangsur-angsur pulih begitu. Terus bau arus itu tidak ada. Gitu. Ya. Memang dari jamu ini banyak sekali manfaatnya. Jadi untuk sober itu di rumah daripada kita pakai narkoba ya Ibu, ya mending kita jamu gitu kan. Sejak kapan sih Bu usaha jamu ini? Oh ya, sebenarnya sih dari tahun 2020 nih ya. Kalau untuk mengkonsumsi kan memang udah lama, dari kecil saya udah mengkonsumsi jamu. Tetapi setelah dewasa dengan
udah bekerja, melihat banyak produk-produk minuman yang notabene sekarang kan banyak penyakit-penyakit, terutama untuk anak-anak yang masih kecil itu udah kena DM, udah kena gagal ginjal ya. Ternyata produk yang diminum, minuman itu memang benar-benar yang tidak sehat, tidak sesuai dengan apa yang harus mereka konsumsi. Makanya waktu itu pertama kali saya membuat produk ini, saya cuma mencoba-coba Mbak, mencoba-coba, terus ya tidak menutup ini ya, ada referensi-referensi, saya coba. Nah kebetulan saya punya tetangga di Jawa sana yang dia dagang jamu, dia mangkalnya di Keraton Mangkunegaran. Oh ya. Luar biasa. Perasaan baru, belum ada yang menandingi jamu itu ya. Terus saya nyoba bereksperimen bahwa resep-resep itu udah sesuai nggak dengan jamu bude yang ada di Solo itu. Kebetulan saya memang benar asli dari Solo ya Mbak ya. Jadi memang punya kenangan tersendiri mengenai jamu. Nah kemudian saya berikan kepada teman-teman saya. Ternyata mereka suka, dan setelah mereka konsumsi, dia kok ya sebenarnya kayak pada suka aja ya. Oh berarti kalau ini bisa menjadi lahan tambahan saya ya. Sebenarnya belum bisnis gede-gedean ya Mbak, masih skala rumah tangga sih ya. Tetapi setelah banyak saya perkenalkan ke teman-teman semuanya di lingkungan kerja saya, kok suka, ada yang beras kencur, kunyit asem, sama wedang jahe. Malah ada yang Mbak yang pahitan segala. Kalau yang skala itu saya memang belum menguasai. Jadi memang minuman yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Biasa kita konsumsi dan mempunyai dampak luar biasa. Iya betul. Gitu. Memang kalau dari produknya kunyit asem ya. Kunyit asem ini banyak juga manfaatnya. Ini ada wedang jahe dan juga beras kencur gitu. Kalau dari jamu ini, itu kan kalau banyak orang itu bilang pahit ya sober, minumannya orang tua nih katanya gitu kan. Gimana sih Bu tanggapannya terkait itu? Terima kasih. Untuk anggapan-anggapan dari anak-anak muda sekarang ya, terutama minuman kuno sih jamu itu ya, yang pahit lah, karena anak saya juga dari awal juga saya kasih jamu produk saya, awalnya sih dia kurang suka. Makanya gini, kalau kita mengenalkan harus memberikan contoh, maksudnya memberikan produk yang akan kita kenalkan dengan anak-anak ataupun orang lain yang memang belum mengenal jamu itu. Makanya kita juga harus memberikan edukasi bahwa di dalam jamu, sebagai contoh mungkin kunyit asem, dia komposisinya ada kunyitnya, ada asemnya, ada gulanya, manfaatnya apa, dan dia juga harus mencoba gitu loh. Karena kalau tidak kenal ya nggak sayang, dia nggak tahu manfaatnya apa begitu. Gitu. Nah sober, yang unik nih dari produk jamu ini tadi sudah saya baca, selain ada logo BNN di sini, ini ada daripada pakai narkoba, mending minum jamu sehat, hangat di badan, sehat di hati gitu. Mbak, ini kenapa ya ada tagline ini gitu? Ini bisa dijelaskan nggak ke sober gitu? Oh ya, teman-teman, di era yang sekarang, remaja, mungkin kaula muda sekarang yang dengan tekanan kerja yang luar biasa, dia mungkin beban ya dalam pekerjaan, beban. Mungkin dia juga mencari untuk bagaimana saya bisa mengatasinya. Nah, biasanya mereka carinya instan, Mbak. Iya, benar. Nah, kalau udah mencari instan kan mesti yang cepat, yang berdampak begitu. Nah, biasanya yang berdampak cepat, yang luar biasa itu biasanya kan narkoba. Umpamanya minum, dia langsung tenang, dia merasa nyaman, rileks gitu segala hilang macam. semua betul pikiran stresnya. Tanpa mereka tidak tahu bahwa efek samping dari itu luar biasa juga. Kan masalah itu tidak akan terselesaikan dengan minum atau mengkonsumsi narkoba kan ya. Nah, makanya saya berharap untuk
mengenalkan, mengkampanyekan kepada rekan-rekan semuanya, kepada teman-teman semuanya bahwa jamu itu meskipun dampaknya itu berjalan lambat, tapi dia berdampak untuk kesehatannya luar biasa. Nah, karena kalau kita mengkonsumsi jamu itu akan menjadi pola hidup sehat selamanya. Karena ya terutama saya nih, kalau nggak minum jamu setiap pagi, karena ya mungkin udah jadi pola hidup saya ya, rasanya kok saya jadi ada sesuatu yang hilang nggak ada. Betul, tetapi saya nggak punya rasa gampang capek, gampang masuk angin gitu loh. Jadi mungkin jamu ini akan menjadi pola hidup yang sehat juga buat remaja. Iya betul. Karena kan sekarang remaja ini nggak mau ribet ya, nggak mau ribet dan nggak mau sulit. Kita pengennya carinya yang instan. Ketika kita merasa remaja-remaja kita ini banyak stres, banyak galau ya Bu ya, betul. Banyak galau gitu, carinya bengong-bengong cari narkoba itu yang untuk sebagai orang kerja pun ada yang pakai untuk sebagai doping segala macam gitu kan. Ternyata ada yang lebih bermanfaat gitu. Setelah kita telisik, ternyata jamu ini kalau kita konsumsi tiap hari bisa membuat badan jadi lebih ringan, lebih rileks gitu kan. Mungkin stres juga agak berkurang sedikit demi sedikit ya Bu ya, ketimbang narkoba yang ketenangannya itu hanya sepersekian menit atau mungkin 1 jam atau 2 jam karena efek penggunaan saja, tapi setelah itu kembali lagi dan merusak bukan merusak masa depan aja, merusak seluruh organ-organ tubuh dan juga saraf-saraf yang ada di otak kita gitu. Tapi kalau jamu ini ternyata khasiatnya lebih banyak gitu. Selain itu tadi yang disebutkan Bu Wiwi, untuk perempuan kalau lagi nyeri haid bisa pakai kunyit asem ya. Kunyit asem, betul. Pakai kunyit asem gitu kan. Kalau untuk yang pengen hangat-hangat badannya bisa pakai wedang jahe gitu. Kalau yang pengen biar badannya lebih rileks bisa pakai beras kencur. Betul. Iya. Sebagai sumber tenaga juga beras kencur bisa. Selanjutnya Ibu, secara ilmiah atau khasiat tradisional, ramuan jamu apa sih yang sebenarnya itu paling menenangkan, paling ampuh untuk menenangkan dan penambah stamina yang bisa menggantikan efek palsu dari zat terlarang itu sendiri? Biasanya kalau kalau kita mengkonsumsi seperti wedang jahe itu efeknya kan kita hangat. Kalau udah hangat, badan kita hangat, rileks, kemudian pikiran kita menjadi tenang. Nah, selain itu juga kadang untuk sereh segala macam ya, itu juga untuk relaksasi gitu loh. Jadi tanpa obat pun, tanpa narkoba pun, kita menjadi stamina kita, terus merelaksasi pikiran kita. Jadi kita lebih enak ya, lebih dampak dari jamu itu pun bisa tanpa obat pun bisa kita diperoleh dari situ. Kemudian selain dari mengkonsumsi wedang jahe nih ya, kita balik lagi nih di kunyit asem segala macamnya. Dia juga sebenarnya gini, jamu itu kan fungsinya untuk yang lain bermacam-macam ya. Kalau untuk kunyit asem itu sebagai perendah nyeri di saat kita haid, kemudian membersihkan darah-darah yang ada di dalam rahim kita biar kita keluar semuanya. Kemudian dia tidak akan bau arus gitu ya. Jadi fungsi jamu itu pun tanpa obat secara kimiawi bisa kita konsumsi begitu. Gimana sih Ibu Wiwi ini mengemas jamu itu biar anak muda ini nggak merasa kalau kita harus minum jamu itu untuk diceramahi gitu, biar mereka ini lebih terbuka untuk jadi ternyata jamu ini banyak manfaatnya ya, ternyata jamu ini banyak khasiatnya gitu, ayolah kita minum jamu tiap hari gitu. Gimana sih Bu cara mengemas itu? Iya, kalau zaman dahulu jamu itu kan sekedar minum dengan gelas ya.
Jadi sekedar kita minum dari mbok jamu aja, dah dengan ibu jamu gendong. Tapi kan cuman sekedar minum. Nah, kemudian saya berpikir, oh saya kemas supaya bagus ya dengan tampilan yang menarik. Selain itu, saya membuat semacam etiket untuk memperkenalkan, biar remaja-remaja bisa membaca apakah khasiatnya. Kemudian selain itu saya punya ini sekedar bukan sekedar sih, semacam kayak cita-cita saya. Kalau di Jawa banyak Mbak Sudahan, kayak kedai jamu. Oh iya. Nah, kedai jamu. Jadi memang mengenalkan jamu ini tidak sekedar dengan botol saja, tetapi dikenalkan melalui media sosial. Kalau di sana itu modelnya kedai, model kafe begitu. Jadi cara mengkonsumsinya juga kayak bisa di coffee shop gitu betul, ya. kayak di coffee shop. Kemudian dia mengkonsumsinya ada es wedang, es kunyit asem, es beras kencur begitu. Jadi dengan begini anak-anak kita yang tidak mengenal bisa akan lebih tertarik gitu loh. Oh ternyata jamu yang minuman kuno, minuman jadul itu bisa keren ini keren gitu ya. Kita minumnya kayaknya jadinya lebih kalau anak-anak sekarang tuh pengennya estetik kan Bu. Iya betul jadi sekali. Pengen minum itu lebih kelihatan, betul. Lebih mantap, lebih estetik gitu ya. Jadi memang anak-anak muda itu pegang botol jamu kayak sekarang ini tuh rasanya lebih keren gitu betul kan sekali. Dibanding harus mereka pegang zat-zat terlarang ya. Sebetulnya itu yang harus kita tanamkan juga ya ke anak-anak kita gitu kan. Terakhir Ibu, apa sih pesan ataupun statement dari Ibu untuk teman-teman sober kita yang ada di sana supaya mereka itu atau buat mereka yang lagi di masa-masa cemas atau pengen coba-coba gitu, bisa kita sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah? Oh iya, untuk sober yang ada di rumah dan di luaran sana ya, permasalahan itu tidak akan selesai secara instan. Jadi jangan sekali-kali teman-teman semua mengkonsumsi narkoba. Katakan tidak untuk narkoba dan katakan iya untuk hidup sehat. Oke. Maka jangan lupa minum jamu, terutama jamunya Bu Wiwi. Oke. Terima Jangan kasih. lupa minum jamu nih teman-teman. Biar apa? Biar hidup sehat, tapi hidup sehatnya tanpa narkoba. Betul tapi hidup sekali. sehatnya dengan jamu. Minum jamu tiap hari. Gitu. Betul sekali. Berkhasiat dong tentunya ya. Betul sekali Mbak Rani. Oke. Boleh dicicip ini Bu? Monggo. Oke, semuanya, Bu. boleh dicicip nih sober. Kita cicipin dulu jamunya Mbak Wiwi itu Bisa ya. nanti testimoni ya. Oke, bagaimana. siap. Ada rasa apanya Mbak? Rasanya mantap. Ini kunyitnya itu kerasa banget ya. Mantap. Ini buat, kalau saya suka sih ini. Karena Terima saya kasih. penikmat jamu juga Terima termasuknya kasih. Ibu. Berarti pola hidupnya sehat ya Mbak Rani ya? Insya Allah sehat. Walaupun nggak terlalu sering, tapi kalau saya minimal sebulan sekali ada minum jamunya. Biasanya sih beras kencur, tapi ini minum, kalau ini biasanya memang kalau lagi ada nyeri-nyeri gitu, sukanya minum yang kunyit asem ini. Oh iya. Berarti Oke. tepat pilihan Mbak Rani ini. Iya betul. Oke sober, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada obrolan sore hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang selalu menginspirasi dan tentunya sangat-sangat spesial. Sebelum kita akhiri nih sober, untuk teman-teman sober yang mau pesen jamu ini, boleh nanti dikontak nomornya yang ada di bawah ini ya, nanti kita tertera di bawah sini. Oke. Baik, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.